Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari Kamis, tematik hadis, tema yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenanya sama si Elvira. Kamis yang lalu membahas apa? Apa? Iya, menghormati kedua orang tua, ibu bapak kalian. Jangan sampai orang tuamu tidak ridho. Kalau orang tuamu tidak ridho, Allah pun gak ridho padamu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan Allah berpesan dalam ayatnya, firman-Nya, jangan sekali-kali apa? Gak boleh membentak atau berkata dan lain sebagainya, gak boleh. Sama orang tua harus menghormati. Baik, hadis hari ini tulis 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 9 wasiat Rasul. Siapa itu Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Marul? 9. Minimal ada 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa wasiatnya, Pak? 9 itu. Yang pertama, Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 9 perkara kepadaku. Apa itu 9 wasiat itu? Pertama, tulis, janganlah engkau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun, kata Abu Darda ini, Rasulullah pesan, meskipun lehermu akan dipenggal atau dirimu akan dibakar, ketika kita diancam, diintimidasi agar berpindah keimanannya menjadi seorang yang musyrik, menyekutukan Allah, Rasulullah pesan tuh sama Abu Darda dan untuk kita semua, janganlah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun, kata Rasulullah, kalian diancam, diintimidasi, lehermu akan dipenggal, dibunuh, atau dirimu akan dibakar. Jangan sampai kalian musyrik, menyekutukan Allah. Musyrik apa sih, Pak? Menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Kita cukup yang kalian sembah, yang kalian minta,
permohonan pertolongan kepada Allah saja. Sehingga di dalam sholat kalian sering baca tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu baca itu 17 kali dalam sholat. Iyyaka na'budu, pada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami pun meminta pertolongan. Artinya apa? Cukup Allah saja yang kalian minta tolong. Yang kedua, wasiat Rasulullah SAW yang kedua adalah jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Sesibuk apapun, secapek apapun kalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya guys, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Orang sering cerita, amal yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Sholat, baru meninggal nggak pernah sholat, yang mau dihisab apanya? Sholatnya nggak ada. Jaga sholat, ya Naila, jangan sampai tinggalkan sholat. Main game berjam-jam, lupa sholat, summa na'udzubillah min dzalik. Lebih penting main game ketimbang panggilan Allah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main game terus, zuhur, panggilan azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 2 antara tanggung, bentar lagi mau menang. Jam 3 masih main, belum sholat. Azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat asar. Ya Allah, lupa sholat zuhur gara-gara main game. Ya Allah, sholat berapa menit sih paling-paling? Taruh 3 menit, 5 menit, tinggalin sebentar sholat, ambil air wudu, sholat. Habis sholat boleh dah main lagi. Ya Fira, jangan lupa Rasulullah wasiat di antaranya yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Yang ketiga apa wasiat Rasulullah, Pak? Yang ketiga, Rasulullah berwasiat kepada kalian, jangan sekali-kali mabok-mabokan, meminum minuman keras. Ya, walaupun sedikit, kamu disuruh temennya, coba dicipin doang nggak apa-apa kok. Jangan mau. Sedikit ataupun banyak yang memabukkan itu haram. Kamu jangan mau. Barul, jangan mau Rul. Gak apa-apa Rul, cuma nyicipi doang, tetes. Gak boleh. Kalau dia memabukkan sedikit ataupun banyak tetap haram. Ini maksud ketika Rasulullah, jangan sekali-kali kalian mabok-mabokan. Orang mabuk itu akalnya hilang. Mabok sih, pernah lihat orang mabok Rol? Pernah ya? Orang mabok tuh kalau sholat tuh ngaco bacaannya itu. Makanya orang yang mabok itu tidak boleh sholat itu. Harus sadar dulu.
Yang keempat apa Pak? Wasiat Rasulullah. Tulis. Wasiat yang keempat, Rasulullah berwasiat adalah taatilah kedua orang tuamu, berbakti, hormati. Kalau nenek gimana Pak? Ya nenek sama aja. Jangan dianggap nenek bukan orang tuamu, dilawan, dibantah, nggak boleh. Nailah, ya. Nenekmu juga orang tuamu. Ini pesan Rasulullah wasiat lagi. Kalau wasiat itu berarti dijaga benar. Penting. Pesan yang penting yaitu wasiat. Taatilah kedua orang tuamu, bapak ibumu yang melahirkan, apalagi sama ibu kalian. Jangan sekali-kali ya, secapek apapun kalian, Kaisha, jangan melawan sama ibu. Orang pernah ceritakan, sahabat itu ngumpul sama Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasul, siapa orang tuaku yang wajib saya hormati? Jawaban Rasulullah 3 kali menyebut ibumu, ibu-ibu, baru bapakmu. Artinya apa? Wajib kamu tuh menghormati ibu kalian. Mama, maksudnya apa? Mama. Ya, awas jangan sampai melawan. Apa yang kelima Pak wasiat Rasulullah SAW? Yang kelima, janganlah menentang pemimpinmu. Walaupun kau tahu bahwa engkau yang benar, udah turuti. Selama pemimpinnya itu tidak mengajak kepada kekufuran, pada kemusyrikan. Kalau pemimpin kalian mengajak pada kekufuran, kemusyrikan, wajib untuk tidak mentaati. Di luar itu pesan Rasulullah, taati. Itu wasiat yang keberapa, Rul? Yang kelima. Yang keenam apa Pak? Yang keenam, wasiat Rasulullah SAW untuk kita lewat Abu Darda ini, jangan lari dari medan perang, jangan mundur dari perjuangan. Kamu berjuang mencari ilmu, jangan mundur, jangan kendor. Diajak ngaji temanmu cari ilmu agama, jangan mundur. Ayo, di mana? Ke Masjid Salim yang mana? Ngaji. Sering ngaji, Rol? Bagus, harus semangat. Jangan lari dari medan perang. Ini kalau perang, artinya apa masuk perang itu? Di zaman sekarang apa? Berjuang. Mencari ilmu yang baik. Selama itu kebaikan, jangan mundur. Ayo, semangat. Jangan mundur, jangan kendor. Ya Nela, kalau temanmu ngajak ke Masjid Salim ngaji, ayo ikut. Jangan mundur. Enggak, saya malu, udah gede. Enggak usah malu. Daripada nanti meninggal jadi orang yang musyrik, yang gak beriman, gak apa-apa, gak usah malu-malu, belajar agama. Wasiat yang ke-7, tulis. Yang ke-7 apa? Wasiat Rasulullah untuk kita Pak, gemarlah berinfak, bersedekah. Jangan jadi orang yang pelit, medit. Tapi duit saya pas-pasan Pak, teman saya kasihan sih,
Ya udah bagi ke, beli minum dibagi dua, minum bareng ke. Jangan pelit. Kalau kita tahu temanmu kesusahan, nggak bawa uang jajan, jajanlah bareng. Beli roti ini misal 2.000, sini makan, kita makan bareng aja ya roti ya, 2.000, bagi dua dah tuh. Artinya apa? Orang yang gemar sedekah, orang yang gemar berinfak, insya Allah rezekinya akan luas. Jarol, Pak, duit saya kurang Pak, saya aja kurang, beli makan bareng kurang Pak, ya kasih dikit lah. Minum misalnya, minum kasih dikit. Wasiat Rasulullah SAW yang ketujuh, infakkanlah sebagian harta yang engkau miliki pada keluargamu yang kesusahan, saudaramu yang kesulitan, bantu tuh. Wabizil kurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin dah tuh. Wal jaridil kurba, tetangga dekat, bantu tuh yang kesusahan. Wal jaril junubi wasahibi bil jambi, tetangga yang jauh, sahabat yang jauh, bantu. Pertama, kerabat dulu kalian, saudaramu ada yang kesusahan, enggak, bantu. Jangan ini wasiat Rasulullah, gemarlah kalian berinfak, bersedekah. Makanya orang kaya, maaf, punya harta banyak, kalau dia susah untuk menolong orang yang kesulitan, tangannya nggak ringan membantu orang, coba aja nanti endingnya itu biasanya ada aja itu cobaannya, yang duitnya itu keluarnya melebihi dari yang dia punya. Allah Maha Kuasa, Allah nggak suka itu orang-orang yang secara ekonomi mampu tapi nggak mau membantu orang yang kesulitan. Sehingga jelas sekali dalam surat Al-Maun, di antara kriteria orang disebut yukadzibu bidin adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan makan orang miskin, itu udah kena. Tidak menganjurkan doang, apalagi nggak memberi. Tapi saya nggak punya Pak, ya sudah, orang nggak punya nggak apa-apa, Allah memaklumi kok. Ini hati-hati orang yang punya harta yang banyak. Yang ke-8 apa Pak? Wasiat Rasulullah SAW, jangan lalai mengawasi keluargamu. Adikmu kalau nggak sholat suruh. Vira punya adik, Kaisa, kalau adikmu nggak mau sholat jewer, suruh sholat. Naila punya adik, ada, suruh sholat, suruh ngaji. Ini pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita masuk surga, adikmu masuk neraka. Punya role adik, ingetin kalau adikmu belum sholat, suruh sholat. Ini wasiat Rasulullah SAW yang ke-8. Jangan lalai mengawasi keluargamu, siapa yang belum sholat, siapa yang nggak mau ngaji, suruh ngaji. Jangan diem aja. Sapori pernah ceritakan, ada satu cerita itu nanti setelah penghisapan, ada dua orang tua mau masuk ke surga nih. Anaknya kebetulan masuk ke neraka, mau dimasukkan ke dalam neraka. Anaknya protes, ya Allah, saya minta keadilan. Kenapa kamu minta keadilan? Saya nggak ridho orang tua saya masuk ke surga. Loh, kenapa? Harusnya senang dong.
orang tua mau masuk ke surga? Enggak. Kenapa, coba ceritakan? Akhirnya si anak ini cerita tuh, ya Allah, saya enggak sholat, saya didiemin sama orang tua saya, ya Allah. Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya sholat, orang tua saya nggak pernah nyuruh saya suruh ngaji, sendiri, ngurus sendiri orang tua saya. Ya Allah, saya minta keadilan, saya gara-gara ini nggak sholat, orang tua saya itu nggak pernah nyuruh, nggak pernah didik saya untuk sholat, cara sholat bagaimana. Masih dengar nggak cerita itu? Akhirnya apa? Panggil orang tuanya itu yang mau masuk ke surga. Sini, hei orang tua sini. Datanglah. Ini benar anakmu? Iya ya Allah. Apa benar kamu enggak ngajarin anakmu sholat? Iya ya Allah. Apa benar kamu nggak nyuruh dia untuk sholat? Iya ya Allah. Sini bareng gabung sama anakmu. Dia tidak bisa sholat karena kalian tidak mendidiknya untuk sholat. Akhirnya apa, kasihan orang tuanya itu diseret ke neraka. Gara-gara apa? Anak keluargamu. Makanya kalau ibumu nggak nyuruh sholat adikmu, kamu lebih galak nih, suruh sholat, jewer, ya. Pak, adik saya kalau sama orang tua disuruh nggak mau Pak, tapi sama saya mau. Kamu suruh, dek sholat dek, awas deh, jewer ya, sholat ya. Itu. Terakhir, apa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berpesan, ajarkanlah kepada mereka, keluarga dan semua yang ada sekitar kalian untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa, Pak? Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Ajak tuh, Rul. Jangan ngajak by one terus. Ayo main yuk, by one. Aduh, anak saya itu, Bang Ade itu, Mas main game masuk, one by one apaan maksudnya? Main bareng ya, Rul? Iya. Ajak orang, ya, waktunya sholat, bubar dulu, kita sholat dulu, gitu. Allah perintahkan sholat, bubar dulu, tuh azan tuh, kita sholat dulu, begitu, cakep tuh. Wasiat Rasulullah yang ke-9, ajarkanlah kepada mereka, keluarga kita, adik kita, abang kita, semuanya kepada hal kebaikan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jafalin yang boleh sampaikan.